Bang Fahri, Halo. Bang, ini kan ada Taman Baca Melego ya di RT 2 RW 9 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis ya. Nah, Bang, ini bisa diceritakan gimana sih awalnya dulu membangun Taman Baca ini? Oke. Terima kasih Mas Rani. Taman Baca ini terbangun pada 2019. Awalnya ini adalah tempat sampah yang kita alih fungsikan menjadi taman karena kita sebagai anak muda butuh tempat yang lebih baik lah awalnya untuk nongkrong. Akhirnya dengan kesepakatan bersama kita bersih bareng-bareng, bersihkan tempat ini. Kita bersihkan ini hampir setahun. Jadi padahal karung yang kita buang ke tempat sampah pusat. Jadi jadilah Taman Baca yang kita bangun sampai saat ini. Jadi itu sih Bang, sejarah singkatnya. Nah, kalau Taman Baca ini aktivitasnya apa saja? Kalau di Taman Baca ini kita ada literasi yang pertama pastinya tentang baca, tulis, diskusi. Habis itu kita juga ada donasi buku dan kita menerima buku juga. Lalu kita juga mengadakan event kecil-kecilan untuk acara sosial. Kita juga pernah turun terjun ke bencana-bencana seperti waktu di ND Banjir Bandang kita turun hampir sebulan di sana. Waktu di Mamuju Majene hampir 2 bulan di sana. Citarum kita turun. Cianjur kemarin kita turun. Yang paling terakhir Cianjur kita turun. Jadi ada literasinya, ada sosialnya juga. Kalau literasinya apa aja ini untuk kegiatannya? Kita biasanya untuk anak kecil ya, biasanya kita ngajarin mereka baca tulis, bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya mereka bosan kita ajak main game seperti menggambar, atau kita main game seperti main puzzle, atau di situ kita punya game report, mereka bisa main-main di sana dengan mainan yang ada di Taman Baca ini. Nah, kalau sosialnya tadi yang turun ke lokasi-lokasi bencana ya. Iya. Nah, kalau di lokasi bencana itu membawa bantuan buku atau apa? Kalau bencana kita sebenarnya kita fokus di dukungan psikologis anak, kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bencana itu kan pasti ada yang shock atau mereka takut lah karena mungkin yang paling sering gempa ya, gempa susulan, apalagi kemarin di Cianjur yang dekat. Terus di Mamuju Majene juga kita hampir 2 bulan di sana. Kita fokusnya di apa sih tadi namanya, dukungan psikologis untuk anak-anak. Jadi kita menghibur anak-anak, main sama anak-anak, juga kita membantu dapur umum. Paling sering job desk kita seperti itu sih kalau turun ke lapangan untuk membantu bencana alam. Oke. Nah, untuk buku-buku di sini, ini kan kebanyakan dari donasi ya. Dari mana aja biasanya? Sebenarnya kita menerima donasi dari yang sudah datang ke sini tuh bahkan seluruh Indonesia ya. Pernah sampai dari Papua ngirim ke sini, dari Sumatera ngirim ke sini, paling banyak sih Jabodetabek. Gitu. Jadi komunitas-komunitas yang kelebihan buku atau enggak perpustakaan independen yang mau menyumbangi bukunya karena terlalu banyak, jadi kita bisa terima dari berbagai macam entitas. Jadi selama ini menerima terus mendistribusikan. Ya betul. Jadi kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita juga memberi. Tapi untuk saat ini kita fokus hanya untuk menerima donasi saja karena kita punya program yang besar. Yaitu program 10.000 buku untuk Indonesia Timur. Itu tahun ini? Insya Allah tahun ini, dan teman kita sekarang sudah 2 bulan di NTT sedang survei. Jadi lokasi-lokasi mana, titik-titik mana yang bakal kita sambangi nanti untuk program tersebut. Nah, itu kan kalau untuk distribusi buku gitu kan butuh dana juga ya. Berarti selain donasi buku, donasi untuk dana juga dibuka ya? Kalau kita menerima sebenarnya berbagai macam bentuk, mau materi, mau dia donasi buku atau mau tenaga, kita terima semuanya. Terutama memang kita butuh dana untuk mengaplikasikan agenda tersebut gitu, karena kan kita hampir 2 bulan nantinya di sana dan tidak butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Kalau program 10.000 buku ini baru pertama kali? Program 10.000 buku ini sebenarnya dari 2019, cuman baru terrealisasikan di tahun ini. Semoga bisa berjalan. Kalau untuk 2019 kita masih mikirin bagaimana grand plan-nya seperti apa, dan baru terrealisasikan akhir tahun kemarin 2022. Teman kita berangkat ke NTT untuk survei lokasi, dan saat ini masih
Sumba saat ini per hari ini. 10.000 buku itu nanti akan sebar ke wilayah Indonesia Timur semua. Ya betul, di titik-titik di daerah NTT, Sumba, sampai bahkan Kupang. Jadi kenapa kita fokus di sana? Karena sebenarnya kita sudah baca pemetaan daerah sana. Karena kan kita sempat teman-teman di sana 1 bulan untuk mengetahui bagaimana medan di sana, bagaimana taman baca yang di sana, bagaimana desa-desa yang mempunyai taman baca yang harus kita donasikan bukunya. Nah, sampai sekarang udah berapa yang terkumpul? Kalau data asesmen yang kita dapat untuk titiknya hampir 35 lebih. Kalau untuk bukunya itu di Depok saat ini sudah terkumpul hampir 4.500 dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Buku apa aja itu jenisnya, Pak? Kebanyakan kita buku anak-anak, ada novel juga, ada buku fantasi juga, ada buku tentang belajar juga, yang kuliah, yang SD, yang SMP, SMA, ada semua. Berbagai macam buku kita terima di sini. Semua ya? Semua. Oke. Harapan dengan dibuatnya taman baca ini seperti apa? Sebenarnya harapan kita untuk membangun taman baca ini hanya simpel sih. Kita hanya memberikan estafet kebaikan bagi para warga-warga Indonesia yang ada. Jadi kita saling estafet kebaikan saja. Itu sesimpel itu. Nah, untuk target ke depan seperti apa aja? Kalau target ke depannya, kita semoga taman baca ini bisa lebih dikenal masyarakat, terutama Indonesia, dan kita sendiri bisa lebih berdikari untuk teman-teman yang punya semangat untuk membangun bagaimana edukasi anak-anak Indonesia ini biar lebih bagus lagi, biar lebih cemerlang lagi, biar lebih hebat lagi anak-anaknya. Bang, kalau latar belakang Abang bisa dong ceritain sedikit gimana? Kalau saya kuliah di Gunadarma, angkatan 2012, S1 Teknologi Informatika. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi dan saya juga berkegiatan sebagai koordinator di Taman Baca ini. Lahir di Depok atau gimana? Saya lahir di Depok, Tulen, tahun 92, 3 September. Sampai saat ini saya besar di Depok juga, saya sekolah di Depok juga, kuliah di Depok juga, dan sekarang saya menjadi tempat nongkrong di Depok juga. Oh, tapi sudah menikah atau gimana? Belum, masih lajang ya? Oh, masih single. Berarti ini salah satu impian dulu membangun taman baca atau seperti apa? Sebenarnya adanya ini tuh karena memang inisiatif teman-teman yang ada, dan akhirnya kita mempunyai mimpi yang luar biasa. Kita bisa bangun tempat sampah yang tadinya tempat sampah menjadi taman baca Melego. Akhirnya itu menjadi sebuah mimpi yang mungkin nantinya berharap saya sendiri semoga teman-teman di seluruh Indonesia, terutama anak muda, bisa lebih bergerak untuk literasinya, agar manusia-manusia Indonesia atau enggak adik-adik kita yang masih belajar di sekolah bisa lebih aware lagi tentang edukasi yang ada di Indonesia ini. Oke. Tapi yang biasanya datang ke sini warga sekitar sini ya, yang datang menggunakan taman baca ini ya? Ya, biasanya kalau untuk dailynya anak-anak kecil main di sini, main di tempat mereka library pot, banyak berbagai mainan di situ, puzzle, piano, main-mainan, gitar main-mainan, buku gambaran, semua banyak. Kalau untuk kalangan anak mudanya dari berbagai kampus di seluruh Indonesia udah pernah datang ke sini semua, di berbagai pulau udah pernah datang ke sini semua. Datang untuk studi banding? Kalau untuk studi banding hanya beberapa kampus. Ada yang pernah KKN di sini juga. Oh, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kunjungan ke sini paling jauh tuh ada sampai dari Aljazair sama Mesir. Oh, berarti udah sampai ke luar negeri ya? Nah, itu anak kuliahan UII. Dia main ke sini, searching by Google aja, top searchnya ternyata Taman Baca Melego. Mereka mampir ke sini, he don't know speak Indonesian, tapi mereka bisa nyampe sini dan dia tahu kayak tempat ini emes banget. Ada tempat yang ya hidden gemnya di Depok lah untuk literasi. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke. Ini histori kita. Ini ya? Iya. Sejarahnya Taman Baca Melego ya, dari awal ya? Iya. Berdiri. Kegiatan-kegiatannya ini? Dulu kotor banget. Oh, tanah ini ya, awalnya ya? Ya, itu akhirnya kita suka pembersihan ya? Bersih-bersih. Ini acara kita bedah buku waktu itu. Oh, di sini? Iya, bedah buku di sini. Ini penulisnya langsung.
Ini kita lagi di Cianjur ke pesantren. Yang kemarin? Ya, enggak, ini jauh tahun Jauh sebelum bencana. Bencana. Ya, ini kita lagi di NTT untuk main sama anak-anak. Oke. Kayak gitu. Ini juga di Cianjur kita. Cianjur. Oke. Ini pagi dulu taman membersihkan seperti ini tangannya sampai kotor. Oh iya ya. Ini dapur umum kita pernah buka waktu lagi zaman-zaman isolasi mandiri. Oh mandiri. Waktu awal-awal COVID ya? Iya, kita bikin 200 pack per hari. Ini program kita lagi sortir buku, lihat. Oh iya. Oke. Nah ini kita taman baca Melego di depan. Oke, taman baca Melego. Berarti buku-bukunya yang di sana itu ya bang ya? Buku di sana yang kita simpan ada di toko 4 ribuan. Di toko di mana bang? Ini di depan sini. Cuman lagi berantakan banget. Oh lagi berantakan. Oh ini kebanyakan buku anak-anak ini. Oh library pot ini. Ya jadi buat anak-anak kecil khusus nih main. Oh. Gambaran nih main anak-anak kecil semua ada di sini semua. Ada buku gambar. Iya, buku kisah-kisah Nabi. Paling gampang sih buku bergambar sih mereka sih. Iya ya. Karena anak kecil kan lebih banyak. Iya, dari sini lebih visual ya. Iya. Betul suka visual mereka. Berarti tiap hari banyak yang main di sini. Sore. Sebelum maghrib mereka pulang mandi. Oke. Berarti ini ada tempat nongkrongnya, tempat saungnya buat tempat kita diskusi. Oke. Ini taman baca kita di awal pertama kita bangun ini. Oh ini pertama. Ini tangan hasil buah karya kita sendiri. Ya. Ini buku-buku yang di show, buku-buku yang layak baca untuk anak-anak, untuk mahasiswa juga. Berarti banyak juga anak mahasiswa nongkrong ke sini bang? Banyak bang. Dari kampus mana aja. Oke, sahabat Tribun News Depok, ini adalah salah satu taman baca yang bisa menjadi referensi bagi Anda, baik itu anak-anak, pelajar, mahasiswa untuk membaca. Di sini selain ada perpustakaan buku-buku, ada saung untuk diskusi juga, dan juga tempat untuk nongkrong. Jadi bisa nyantai di sini sambil belajar, membaca, menambah pengetahuan. Demikian laporan kami dari kawasan Taman Baca Melego di Kelurahan Tugu RT 2 RW 9 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.